Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khofifah dengan NIM 1903050 dari kelas RMIKA. Nah, di video kali ini saya akan menggabungkan 3 materi pada mata kuliah TIK 6. Langsung saja, yang pertama itu tentang alur pelayanan pasien di puskesmas. Pasien datang ke puskesmas dengan tujuan untuk berobat. Nah, jika pasien adalah pasien gawat darurat, maka petugas akan membawa pasien ke ruang UGD. Jika tidak, maka petugas akan mengarahkan pasien di TPP. Nah, di TPP ini atau tempat pendaftaran pasien, pasien akan mengambil nomor antrian yang akan dilayani oleh petugas rekam medis. Kemudian, petugas akan mengarahkan pasien ke ruang tunggu untuk menunggu nomor antriannya dipanggil. Nah, setelah nomor antriannya dipanggil oleh petugas, maka pasien akan menuju ke TPP kembali. Nah, di bagian ini, di sini petugas akan menanyakan kepada pasien apakah pasien merupakan pasien lama atau pasien baru. Untuk pasien lama akan dimintai KIP dan asuransi kesehatan seperti BPJS. Nah, untuk pasien baru dan belum memiliki KIP, maka akan dimintai fotokopi kartu keluarga dan askes. Setelah itu, petugas TPP akan melakukan registrasi dan pengambilan nomor dan pengambilan berkas rekam medis pasien di ruang filing. Setelah itu, petugas akan mengarahkan pasien ke ruang pemeriksaan atau ke poli yang akan dituju. Nah, seperti yang ada pada PowerPoint saya, di bagian rawat jalan itu terdiri dari 7 poli. Yang pertama itu poli umum, poli gigi, poli KIA, poli imunisasi, poli TB atau kusta, gizi, dan poli lansia. Nah, sebelum masuk ke ruang poli, maka pasien menunggu nomor antriannya dipanggil. Setelah itu, pasien akan menuju poli yang akan dituju. Nah, misalnya di bagian poli umum. Di bagian poli umum ini, pasien akan diperiksa oleh dokter. Nah, apabila pasien membutuhkan pemeriksaan lab, maka dokter akan mengarahkan pasien ke ruang laboratorium. Nah, apabila dokter masih bisa menangani pasien, maka akan diberi resep obat dan akan diarahkan ke apotek untuk menukarkan resep obat yang diberikan oleh dokter. Jika pasien adalah pasien BPJS, maka akan dipersilakan pulang. Tetapi jika pasien merupakan pasien umum, maka pasien akan diarahkan ke ruang administrasi terlebih dahulu sebelum pulang untuk menyelesaikan administrasi atau pembayaran. Nah, apabila dokter masih bisa menangani pasien dan pasien perlu penanganan yang lebih serius, maka akan diarahkan ke ruang rawat inap. Tetapi apabila tidak bisa ditangani oleh dokter yang ada di puskesmas karena keterbatasan alat yang ada di puskesmas, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, materi yang kedua itu tentang karakteristik sistem di puskesmas. Di sini pastinya ada input dan ada output. Kemudian lingkaran yang besar ini adalah lingkaran kerja, kemudian lingkaran kecil yang berada di dalamnya itu adalah subsistem seperti TPP, UGD, rawat jalan, poli umum, poli gigi, poli KIA, rawat inap, poli imunisasi, poli TB atau kusta, poli gizi, poli lansia, laboratorium, apotek, dan administrasi. Kemudian garis yang berwarna-warni ini merupakan interface yang menghubungkan satu subsistem ke subsistem lainnya. Misalnya pasien dari TPP ke poli umum, kemudian ke ruang laboratorium, kemudian ke poli umum, setelah itu ke ruang apotek, kemudian administrasi dan pulang. Maka itu adalah pasien umum rawat jalan. Nah, contoh yang kedua itu misalnya pasien dari TPP ke poli umum, kemudian ke lab, kemudian ke poli umum, kemudian ke apotek, dan terakhir pulang, maka itu adalah pasien BPJS rawat jalan. Misalnya pasien dari ruang UGD
ke TPP, setelah TPP ke UGD, kemudian ke ruang rawat inap. Setelah itu pulang, maka itu adalah pasien BPJS rawat inap. Nah, ini adalah penjelasannya yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti ini. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang diagram konteks sistem di puskesmas. Di sini yang berwarna toska itu adalah input, dan yang berwarna biru soft dan yang berwarna biru atau biru soft itu adalah outputnya. Misalnya di TPP inputnya itu identitas pasien, nomor kartu BPJS, dan outputnya itu adalah nomor rekam medis dan pencetakan SEP atau surat eligibilitas. Kemudian di poli misalnya di poli inputnya itu adalah login sistem, data resume, medis pasien, dan data resep. Kemudian outputnya itu adalah informasi data pasien, data kunjungan, dan laporan lab, dan juga laporan tahunan. Kemudian di ruang laboratorium, di mana outputnya itu adalah informasi hasil pemeriksaan lab bulanan, dan inputnya itu adalah login sistem, data hasil pemeriksaan lab. Kemudian di ruang administrasi, di mana inputnya itu adalah data pendapatan rumah sakit, dan outputnya itu adalah tarif pelayanan pasien. Kemudian di ruang apotek, di mana outputnya itu adalah informasi data resep, laporan pemakaian obat, dan lembar permintaan obat. Kemudian inputnya login sistem, data penerimaan obat, dan pemberian obat. Nah, kemudian di ruang UGD, misalnya inputnya itu adalah diagnosa, anamnesa, dan tindakan, dan outputnya itu adalah data pasien. Nah, di ruang perawatan, inputnya itu adalah login sistem, data resume medis pasien, dan data resep. Kemudian outputnya itu adalah info data rekam medis pasien, data kunjungan, data resep, laporan bulanan, dan tahunan. Nah, yang terakhir itu kepala puskesmas, di mana outputnya itu adalah laporan hasil kegiatan tiap unit pelayanan. Nah, ini adalah diagram konteks di puskesmas. Nah, sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thanks for watching.